Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abian Raka, perwakilan dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan tentang manajemen kompensasi. Berikut nama-nama anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Aulia Sakinah, yang kedua Firda Pratiwi, yang ketiga Nabila Rahmadina. Artian manajemen kompensasi. Manajemen kompensasi adalah salah satu faktor penting dalam menjalankan bisnis. Dalam sebuah perusahaan, manajemen kompensasi berperan untuk memotivasi karyawan sehingga mereka dapat bekerja lebih baik dan mencapai tujuan perusahaan. Selain itu, manajemen kompensasi juga berfungsi untuk mempertahankan karyawan yang berkualitas dan mendorong mereka untuk tetap bekerja dengan semangat yang tinggi. Tujuan manajemen kompensasi. Tujuan dari manajemen kompensasi adalah untuk memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi dan memberikan insentif bagi karyawan untuk bekerja lebih baik. Selain itu, manajemen kompensasi juga bertujuan untuk mempertahankan karyawan yang berkualitas dan mendorong mereka untuk tetap bekerja dengan semangat yang tinggi. Dengan memberikan kompensasi yang adil dan memadai, perusahaan juga dapat meningkatkan produktivitas karyawan dan mencapai tujuan bisnis yang lebih baik. Oleh karena itu, manajemen kompensasi memiliki peran penting dalam kesuksesan sebuah perusahaan. Manfaat manajemen kompensasi. Pemberian kompensasi kepada sejumlah karyawan akan memberikan dampak yang insentif, antara lain meningkatkan motivasi karyawan untuk bekerja lebih keras dan mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Selain itu, pemberian insentif juga dapat meningkatkan loyalitas karyawan terhadap perusahaan dan membantu perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Di sini ada komponen manajemen dari kompensasi. Yang pertama, gaji pokok, tunjangan, bonus, dan fasilitas kerja karyawan. Strategi manajemen kompensasi. Di sini ada beberapa strategi yang dapat digunakan dalam manajemen kompensasi. Di antaranya adalah, secara umum terdapat 3 macam. Yang pertama, memberikan kompensasi yang adil dan sebanding dengan kontribusi karyawan. Yang kedua, memberikan insentif dan bonus yang menarik. Yang ketiga, serta memberikan kesempatan untuk pengembangan karir. Adapun strategi kompensasi fleksibel, yaitu secara umum, yang pertama, tunjangan kesehatan. Yang kedua, cuti yang lebih panjang sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi karyawan. Tantangan dalam manajemen kompensasi. Manajemen kompensasi juga memiliki tantangan yang tersendiri, diantaranya adalah, yang pertama, menetapkan standar kompensasi yang adil dan sebanding dengan kontribusi karyawan. Yang kedua, mengelola anggaran kompensasi yang terbatas. Yang ketiga, serta mengelola komunikasi dan harapan karyawan terhadap kompensasi. Manajemen menerapkan kompensasi yang efektif. Untuk menerapkan manajemen kompensasi yang efektif, perusahaan harus memiliki sistem yang transparan dan adil dalam menentukan kompensasi karyawan. Selain itu, perusahaan juga harus memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan agar mereka dapat meningkatkan keterampilan dan kontribusinya terhadap perusahaan. Kesimpulan, kompensasi insentif adalah salah satu bentuk kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan sebagai bentuk penghargaan atas prestasi kerja yang telah dicapai. Pemberian kompensasi insentif bertujuan untuk memotivasi karyawan agar bekerja lebih keras dan mencapai target yang telah ditetapkan perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.